Cuma waktu yang dulu juga tetap cakep loh. Iya, Maksudnya enak ya dilihatnya agak tuh. semok gitu. Cuman kalau sekarang tuh Iya lagi. Tapi pacarnya nggak banyak kan? enggak sih ya. Ini emang dia banyak ya. Kayak gue ditinggalin terus di rumah juga sekarang gue sendirian, nyokap gue kerja melulu, mbak gue juga musuhin gue. Baru musuhin lu, serius. Kesel banget gue. Meski tanpa restu orang tua, sayang aku rela abang bawa pulang. Kalau wanita yang ini nih gue agak berat mau ngobrol. Soalnya udah ngelihatnya gue langsung susah berpaling karena ada quotesnya itu harta tahta Anya Geraldine. Ternyata nama asli bukan Anya. Bukan. Iya. Mau disebut gak nama asli atau gue nyebut tuh ada di sono tuh? Sebut sendiri juga nggak apa-apa, Nur Amalina Hayati. Namanya itu Nur kan bagus kan? Nur kan cahaya. Bagus tuh artinya cahaya. Bahkan aku kadang merasa kayak apa selama ini rezeki-rezeki yang udah dikasih sama Tuhan itu karena nama aku yang cahaya itu ya. Iya. Kayak. Cuma kan kenapa nggak dipakai aja gitu Nur Anya? Nah, jadi gini, mamaku tuh kan orangnya Islami. Dia tuh pengen nama Nur Amalina Hayati. Terus habis itu waktu itu papaku pengennya nama anaknya tuh Anya Geraldine. Cuma pas lahiran, papaku nggak datang. Terus jadinya mamaku ngasih namanya si Nur Amalina Hayati itu. Terus ya udah, jadi tapi dari kecil kayak nenek, terus keluarga semua manggilnya Anya. Jadi kalau di sekolah juga dipanggilnya tetap Anya. Soalnya gue pikir tadinya maaf ya Nya. Gue pikir maaf bang. Gue pikir Kristen. Anya Iya, Geraldine. banyak tau yang ngirain aku Kristen juga katanya mukanya kayak orang Kristen. Ada yang mungkin kayak orang Kristen tuh ada loh. Ada loh muka kayak orang Kristen tuh ada tuh. Iya, tapi ternyata bukan gitu. Bukan. Tapi kan dulu kan basicnya dia kan content creator tuh. Terus kemudian Anya itu mulai dikenal sama orang karena konten-kontennya yang lumayan pro kontra kan. Iya. Waktu itu apa ya? Liburan gitu. Terus? Tapi Terus nggak- heboh, kontroversial. Oh iya itu. Nggak mau dibahas ya? Mau bahas juga nggak apa-apa. Aku sih merasa sudah berdamai dengan masa lalu. Jadi kalau mau bahas juga nggak apa-apa. Tapi lu nggak apa-apa dulu, maksudnya mengkontenkan kehidupan pribadi lu sampai kayak gitu. Apa itu bagian daripada ini kalau nggak begini, gue nggak maju nih sebagai konten creator gitu. Jujur dulu tuh aku bener-bener nggak ada kepikiran sama sekali ya untuk menjadi konten creator atau apa. Apalagi dengan konten yang aku upload itu terus viral. Dulu juga kayaknya aku belum ngerti istilah viral gitu loh. Karena waktu yang aku upload itu aku masih kuliah. Terus aku lagi liburan dulu, terus aku upload aja, nggak taunya viral, terus dipanggil ke KPAI. Itu konteksnya aku tuh beneran model, jadi aku kuliah, terus aku sembari modeling, terus aku ya emang pergi liburan, terus waktu itu cuma video-videoin pakai handphone, terus iseng upload, tadinya tuh cuman biar teman-teman aja yang nonton. Nggak taunya nggak tahu kenapa malah viral, intinya kayak gitu. Tapi gara-gara itu lu pasti belajar sesuatu tuh. Ya iyalah, of course. Apa yang lu pelajarin? Ini biar buat ini bisa jadi edukasi. Jadi edukasi dari pengalamanmu supaya Bener anak-anak. banget, bener Karena kan banget. banyak nih yang Ya. jadiin kamu sebagai figur. Oh, supaya mereka belajar. Oh, yang ini jangan. Nanti jadi begini gitu Emang. loh. Nah, makanya kalau aku tuh mikirnya kayak ya mungkin tuh dulu aku orangnya tuh kalau mau ngapa-ngapain nggak mikir panjang. Terus kayak apa-apa mikirnya ya udahlah, seneng sekarang, yang penting seru apa bla bla bla. Cuma ya udahlah ya, namanya itu juga mungkin Anya yang beberapa tahun Iya, lalu it's itu okay, udah it's okay. tahun 2016. Udah 11 tahun yang lalu. Betul. Cara berpikirnya juga pasti beda gitu. Maksudnya untung juga ada hal-hal yang kayak gitu yang bikin aku jadi belajar sekarang berarti harus gimana, jangan kayak gini, jangan kayak gitu. Cakep. Gitu. Ih, cerdas kamu ya. Aku kan merhatiin, kamu tuh bertransformasi menjadi lebih bagus, lebih berwarna, lebih hidup, dan berani untuk ngambil resiko yang gede. Termasuk kamu masuk ke dunia film. Iya. Kan kamu nggak ada background tuh. Nggak ada. Aku aja kaget, tiba-tiba ini anak Aji Mumpung kali ya. Ke dunia film, maaf ya, Nya. Kita jujur aja. Nggak apa-apa, iya jujur-jujuran aja. Iya, ini anak Aji Mumpung karena mungkin cari duit, masuk ke dunia film, kebetulan laku. Gue berpikirnya begitu. Tapi begitu gue liatin, gue perhatiin, ini anak kok berkembang terus ya. Dari segi acting, mulai dari si layang-layang putus ya. Layang putih. Layangan putus, terus yang paling terbaru tuh yang terakhir gue nyimak banget, kamu main sama Vino.
Ini Gampang Cuan ya? Itu bagus banget kamu. Komedi ya? Bagus banget, Anya. Setuju nggak di situ Anya Thank bagus you. banget gitu. Gue kalau ngeliat dia, gue kayak kesem-sem kenapa ya? Iya, tapi ada yang dirubah-rubah nggak kalau aja? Nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada. Dagu nggak? Dulu pernah nyobain kayak filler gitu sekali, iya. ditaruh di bawah mata, terus ada di sini, terus di bibir. Tapi itu udah tahun 2018. Terus habis itu filler tuh kalau setahun tuh udah hilang. Udah hilang. Tapi ternyata pas aku kayak nyoba filler, karena waktu itu lagi gemukan. Ternyata pas aku nyobain kayak, lah ini kenapa mukanya jadi beda? Oh terus sama dokternya ditawarin mau cobain botox nggak juga sekalian. Jadi aku waktu itu lagi ngerasa insecure banget, lagi gemuk. Terus aku ke klinik, tadinya cuma mau facial, nggak taunya ditawarin buat kayak mau ini. Terus aku kayak, iya dok, iya ya udah. Terus nggak taunya pas udah selesai dikerjain semua, itu konteksnya aku bulan depan mau syuting film ya. Tahu nggak kalau orang di botox tuh nggak bisa bergerak mukanya. Nah, akhirnya pas gue mau syuting film itu kan semua udah dikerjain tuh. Terus aku kayak ngerasa, gila bibir gue jadi jeding kayak gini, terus ini jadi begini, ketarik, terus ininya jadi licin. Pas gue syuting, gue nggak bisa ngangkat alis gue. Terus kayak, ternyata kalau aktor kayaknya nggak boleh botox deh, gitu kan. Terus kayak aku nyesel banget akhirnya. Udah setelah itu, aku udah nggak pernah coba-coba gituan lagi deh. Oh, gitu. Jadi cuma segitu doang. Cuman itu di tahun 2018 tuh kalau nggak salah. Soalnya banyak di kolom komentar yang menduga kamu banyak melakukan transformasi wajah karena dari tahun ke tahun tuh perubahannya signifikan banget. Cuman masih dalam konteks enak ya. Ya itu pernah nyoba. Nah aku kalau yang permanen gitu nggak berani karena nggak bisa dirubah. Gitu. Kalau kayak filler juga katanya by the time kalau kita sering olahraga itu katanya akan keserap, akan hilang gitu. Nah terus sekarang kan juga olahraga mulu. Ya udah pasti udah hilang Dulu sih. olahraga mulu kurus banget loh. Dari yang dulu berapa kilo bedanya sekarang sama sekarang? Sekarang beratnya kayak 57. Dulu yang pas kita syuting tuh kayaknya hampir 70 deh. Oh itu 70? Kayaknya deh. Kamu paling nggak insecure itu dengan berat badan itu? Dengan berat badan sekarang kali ya. Kamu pasti masalah insecure kalau fisik berat badan? Kayaknya iya deh. Kenapa? Karena kan kerjanya di depan kamera. Oke. Cuma waktu yang dulu juga tetap cakep loh. Maksudnya sih enggak. Iya, Maksudnya enak ya dilihatnya tuh. agak semok gitu. Cuman kalau sekarang tuh... Kelihatan banget gue bantu Instagramnya ya? Iya ya, saya follower soalnya. Iya, cuman kayak... Ya itu jadi kebiasaan sekarang. Tadinya kan awalnya olahraga kan buat ya nyoba diet, nurunin berat badan. Sekarang udah jadi habit. Jadi kalau nggak olahraga bosen. Aduh ngapain ya? Bosen lagi tenis pergi. Pedal pergi. Golf gitu. Kalau nggak ngapain. Berarti yuk olahraga person nih sekarang? Sekarang iya gara-gara nggak tahu mau ngapain, bingung. Dulu nggak terlalu? Nggak. Baru mulai olahraga 3 tahun. Berarti dari yang fase yang dulu sampai sekarang perubahannya banyak ya? Lumayan. Kalau dulu pasti, maaf ya, ini gue menganggap nih, gue membayangkan, maaf nih kalau salah. Berarti dulu kamu tuh anak muda yang ya udahlah ya. Iya, ya udahlah ya YOLO aja dulu kita. YOLO parah. Minum aja dulu kita, kelabingan aja dulu kita, kayak begitu ya. Yang penting mah jalan aja dulu. Yang penting seneng aja dulu gitu. Setelah itu mulai ada pembaharuan berpikir tuh. Pasti ada penyebab tuh. Penyebab paling keras tuh waktu itu dari mana? Dari hate comment, dari orang tua, dari apa gitu waktu itu yang membuat kamu kayak, aduh nggak bisa nih kayak gini, gue harus memperbaiki diri gue nih. Dia diam aja, enak ya dilihatnya. Mikir. Bisa nggak tuh gitu? Iya, apa tuh waktu itu yang nge-trigger kayak, oh ini gue harus beresin sini, nggak bisa begini terus nih. Mikir karena dari perubahan segi fisik yang olahraga itu triggernya beda, dari permentalan beda, dari segi karir beda. Jadi triggernya tuh datang kecil-kecil satu-satu gitu. Jadi yang permentalan dulu deh, itu kan berhubungan sama permentalan tuh, karena waktu itu kan sorotan dan head comment-nya gede tuh kan ya saat itu. Kalau sekarang kan udah beda nih, udah agak berimbang lah. Dan kamu kayaknya udah terbiasa tuh dengan head comment tuh, sekarang dia udah nyantai tuh. Kalau dulu belum nyantai ya? Dulu kayak liatnya ya sempet ada bapernya. Cuman aku kayak nggak mau fokus sakit hatinya sih, mau fokusnya gue buktiin ya gitu. Oh, jadi kamu baca-baca head comment, terus kamu tuh bertransformasi karena kamu pengen ngebuktiin bahwa kamu tuh bisa jadi lebih baik, begitu? Iya. Iya, kira-kiranya kayak begitu gitu loh. Terus waktu itu kebetulan emang ada sutradara yang nggak tahu dapat nomorku dari mana. Terus
Terus dia coba kontak aku, terus nyoba ngajakin main film. Waktu itu aku takut banget sebenarnya karena aku beneran gak ada basicnya sama sekali. Dari yang awalnya aku basicnya model foto, catwalk, terus habis itu selebgram gitu kan, bikin YouTube segala macem. Terus harus main film kayak, aduh, Iya sih. emangnya gimana gitu Gimana kan? kalau jelek, gimana kalau ini? Iya, film gimana pertamanya kalau ini? juga aku ngerasa aku jelek kok di Film situ. pertama apa sih kamu? Film- Horor, tusuk jalangkung. Kamu ngerasa jeleknya di situ apa? Kayak kaku gitu loh. Oh, kamu juga tetap melihat itu. Oh, gue pikir berarti gue salah ya. Gue sempat menduga itu tadi. Aku pikir wah ini Haji Mumpung doang. Tapi ternyata kamu ngulik ya. Nah, terus kan nyobain. Terus habis itu ya ada workshopnya dulu lah 2 minggu. Cuman kan namanya orang nggak bisa sama sekali, bukan berarti 2 minggu langsung bisa gitu kan. Ya wajar. Akhirnya ya udah besok-besoknya lagi ada tawaran lagi. Aku coba lagi pikir apa gue mau terjun ke dunia itu lagi ya. Ya udah cobain deh. Kayak nggak tahu suka aja nantangin diri sendiri gitu loh. Kayak Emang karakter ya? kayaknya karakter deh. Kayak egonya tinggi. Jadi Bukan kayak egonya gitu tinggi ya. sebenarnya kalau itu Enggak ya? maksudnya. Apa ya Kamu kalau tuh kayak gitu? tipe orang yang gue nggak bisa nih kalau lu cap gue negatif Kylie. Lu pengen buktiin bahwa gue tuh punya sesuatu yang positif dalam hidup gue gitu. Kalau lu bilang gue begini, ya gue bisa begini gitu kali ya. Iya kali ya. Nggak Jadi tahu ngedevelop deh. dirinya dari situ kali karakternya ya. Dari ya pengen ngebuktiin gitu sih. Misalnya ada orang ngomong apa kayak enggak juga, gue nggak kayak gitu, lu lihat ya gue gitu deh kayaknya. Iya, kayak gitu. Gitu Bagus. Itu mah motivasi yang benar. Pendapat orang atau asumsi orang di luar yang paling nyakitin banget. Yang gue pengen buktiin dalam hidup gue kalau gue bukan sampah. Ya kan minimal gue daur ulang lah. Iya, ada gunanya lah Ada gitu gunanya ya, sedikit gitu. ya. Kayak kamu gitu. Kamu kan pasti ngedengar selentingan. Gue juga ngedengar lagi. Cuma kan gue nggak enak ya kalau ngomong-ngomong ya. Aduh, aku lupa lagi ya kalau isu-isu kayak gitu. Udah nggak terlalu menjadi materi utama buat kamu gitu. Enggak sih, kalau misalnya ada berita apa gitu juga aku kadang ngeliatnya cuma ya udah sih gitu sih. Udah santai ya? Udah nyantai, kayak udah kebiasaan deh dari dulu. Soalnya Iya. aku emang maksudnya lahir ke dunia Sosial media. sosial media itu juga emang udah ada pro dan ada kontranya gitu. Jadi kayak udah biasa, bukan orang yang kebiasaan selalu dipro-proin terus tiba-tiba ada yang kontra antar stres gitu. Jadi aku udah nge-handle-nya udah kayak Lu mau suhu sih kalau gue bilang. Karena di era itu dia salah satu suhu kan waktu itu ada Okarin, ada dia, terus ada banyak tuh. Lu tuh salah satu orang yang kalau gue bilang udah hatam aja kalau misalnya orang ini ya udah, gue udah tahu bagaimana nyikapinya. Karena nggak semua orang kan punya mental bersosial media yang kuat gitu kan ya. Iya. Nah, kamu pernah punya mental isu nggak ketika bermain sosial media? Enggak sih untungnya. Aku kayak untungnya tuh udah mengkubu-kubukan antara dunia maya dengan dunia nyata. Jadi kayak kalau menurut aku tuh, ini udah semakin aku dewasa ya, aku kayak punya guard aku sendiri gitu. Kayak di dunia maya aku beneran udah nggak bakal peduliin lagi. Apalagi kalau cuma ngejelekin, gak membangun ya. Itu beneran gak akan masuk nih ke otak aku. Kayak aku bengong, aku nggak bakal mikirin itu gitu. Aku akan lebih care sama dunia nyata aku. Itu aja yang di dunia nyata aja juga aku filter gitu. Kayak kalau emang orang yang dipeduli sama aku ya aku dengerin. Kalau misalnya orang yang aku tahu kayak dia sirik deh sama gue atau kayak dia nggak suka deh sama gue, dia kayaknya jahat sama gue, mungkin dia sengaja karena mungkin sebenarnya dia insecure apa gini-gini. Jadi aku tuh kayak udah punya pemahaman aku sendiri gitu loh, Bang. Jadi aku jarang banget take it personally gitu. Oh, gila kagum gue. You grow bagus ya. Hah? Emang Iya, gimana? jauh banget sama yang dulu. Nggak, karena percuma nih, kayak nggak usah deh di sosial media, di dunia nyata ada yang nggak suka sama kita, mungkin misalnya di lingkungan kerja atau di mana. Pernah nggak mikir kenapa dia nggak suka? Karena kita jelek Ya macem-macem sih kerjaannya. alasannya, macem-macem. Harusnya kan. kalau kerjaan kita jelek, dia bisa lebih naik, ya dia senang dong. Mm-mm. Kita udah di bawah, Mm. ngapain effort banget mikirin kita? Kecuali kita sebenarnya ada di sini. Oh, paham gue. Terus dia ngapain ngancurin kita biar kita ke bawah? Ngerti nggak sih? Paham. Jangan paham. pernah merasa terancam sama yang kayak gitu-gitu sih kalau menurut aku ya. Iya, bagus. Benerin aja dari dalamnya. Bagus, Fokus ke dalamnya berarti buat keluar. Dia lebih fokus Bukan sama dari dirinya luar ke sendiri. dalam. Iya, cakep Gitu ya. sih. Boleh kasih tepuk tangan, ini bisa jadi quotes di TikTok ya. Emang iya ya kayak gitu ya? Udah berapa tahun Anya di dunia sosial media ya? Kayaknya udah 2016 ya. Udah mau 10 tahun ya. 10 ya? Kamu nggak ini ya, apalagi sekarang nggak ada hal-hal yang bikin kamu insecure lagi, udah nggak banyak ya? Gak ada lagi.
Apa yang paling sering jadi materi? Gue sombong gak sih ngomong kayak gitu? Maaf ya, bukannya gimana. Soalnya aku selalu ngerasa kayak apapun yang jadi kekurangan aku, itu aku ntar pasti bisa handle ke depannya. Lewat perjalanan-perjalanan yang udah kamu Iya, udah lewatin. tahu. Misal kayak oke, gue insecure kalau gue lagi naik berat badan. Tapi gue udah tahu harus gue ngapain. Iya betul. Gue udah tahu kalau berat badan gue udah naik, gue harus intermittent fasting berapa hari, gue harus olahraga kayak gimana, kardionya berapa kali, udah. Terus misalnya gue insecure karena apa lagi, gue udah tahu semuanya cara nge-handle-nya. Apalagi yang mau di-insecurein, maksudnya itu semua bisa dipikirin pakai logika, jangan stres. Iya. Pasangan? Enggak juga. Oh masih ada itu kalau yang itu? Masih Apa? ada insecure-nya juga? Oh, enggak ada. Oh, kamu udah tahu solusinya juga tuh kalau pasangan ya? Oh, udah tahu solusinya juga? Tahu. Oke. Solusinya adalah, kalau dari aku pribadi ya, never settle for less. Maksudnya, jadi cewek udah pasti harus tahu value-nya sendiri. Aku tahu value aku semana. Aku tahu aku bukan masalah fisik aja, kayak aku tahu aku orangnya baik banget kok kalau pacaran gitu. Maksudnya gue bucin banget kok, gue akan memberikan kenyamanan dan segala macem. Tapi kalau emang ternyata cowoknya ngajar atau ada yang nggak cocok, ya udah aja gitu loh. Oh, kamu bisa kayak begitu? Bisa. Nggak pernah terjebak karena ada bucinnya, nggak terjebak dalam toxic relationship? Enggak. Oh, keren. Aku tahu gimana caranya aku harus detach. Aku tahu harus nyimpen perasaan sayangnya semana, takarannya semana. Maksudnya aku udah pernah ada mungkin di posisi yang disia-siain atau gimana. Jadi aku udah ngerti, gue nggak mau digituin lagi. Berarti belajar dari pengalaman-pengalaman kurang enak sebelumnya ya? Aja, iya. Oh, tapi pacaran nggak banyak kan? Enggak sih ya. Enggak kan, Itu emang dia nggak perspektif ya. Iya, Itu enggak. perspektif ya. Iya. Nih, aku hitung. 6 tahun, 2,5 tahun, Iya, lama-lama ya? 2,5 tahun, 3 tahun, setahun. Yang bikin lama siapa? Kalau dulu aku bisa bilang mungkin aku yang bikin lama. Oke, kamu yang mempertahankan. Kayaknya. Oh, bucin. Aku Lu orangnya- bucin, cuy, bisa gitu ya? Aku orangnya dulu nggak bisa ngomong putus soalnya. Kenapa? Tapi kalau sekarang ini udah lumayan bisa. Dulu nggak bisa? Nggak bisa. Nah, itu gue bingung tuh kenapa ya? Nggak bisa ngomong putus tuh kalau cewek kenapa ya? Karena itu dia lebih banyak berpikirnya pakai perasaan. Orang tuh kan Iya. hidup setiap hari kan, lu hari ini mau pentingin perasaan lu apa logika lo nih? Apalagi kalau berhubungan ya. Ya mungkin baiknya seimbang. Tapi kalau misalnya udah terlalu yang dominan perasaannya, mau lo dipukulin tiap hari kek, mau lo disuruh bayarin utangnya dia kek, mau lo apa kek, ya lo tetap bertahan aja sama dia. Padahal logikanya kalau kita jadi temennya, ya ngapain punya cowok kayak gitu, putusin aja, misalnya gitu. Iya, kalau orang luar kan ngeliatnya gampang. Iya, orang luar ngeliatnya gitu. Tapi mungkin dari dalam diri sendiri, enggak, tapi gue sayang, gue cinta, enggak, dia baik kok. Baiknya dia itu kan cuma ada di memorinya atau imajinasinya dia aja, yang dulunya terekam kayak, oh iya dia baik gitu. Padahal kan enggak, misalnya kayak Oh, gitu. terjebak dalam secara emosional gitu. Iya, makanya kalau menurut aku sih ya cewek-cewek di luar sana nggak apa-apa banget kalau emang kayak bucin dan lain-lain. Tapi kayak harus bisa punya logika juga apa yang terbaik buat diri kamu gitu sih. Pernah ada di posisi itu? Pernah. Waktu pas muda-muda dulu ya? Iya, dulu. Akhirnya disitulah keluar nih pemikiran Iya, itu ya. iya. Ternyata sia-sia ya. Sia-sia. Ngapain? Contoh cerita. Contoh cerita. Ya nggak usah sebut nama. Iya, Dalam nggak sebuah apa-apa. hubungan ini Oke, gitu. oke. Dalam sebuah hubungan ini dia berpacaran lama sekali ya kan. Terus habis itu dulu intinya aku pernah lah punya mantan lama nih pacarannya. Overprotective banget. Dianya. Parah iya. Terus habis itu kayak bener-bener dilarang-larang. Ibaratnya gue pakai tank top aja nggak boleh. Kenapa? Nggak mau Ntar dilihat katanya orang. ada yang ngeliatin, gue pakai soft lens warna abu-abu nggak boleh. Oke. Gue ngecat warna rambut coklat nggak boleh. Maaf ya, tapi dulu kan lagi zaman kuliah, lagi zaman tuh kayak gitu. Iya, tapi sebenarnya maksudnya kalau kita tangkap kan baik sebenarnya maksudnya. Iya, Kan? cuman kayak gitu-gitu. Terus kayak gue mau sekolah modeling juga dulu nggak boleh. Gue aja ambil sekolah modeling di Kimi Jayanti tuh gara-gara gue lagi berantem sama dia. Oh, biar dia. Terus gue pengen banget gimana caranya bikin dia kesel, tapi gimana ya biar gue nggak usah selingkuh atau gue nggak usah apa. Cewek tuh gitu ya? Jadi ya udahlah. Hah? Ada begitu-begitunya ya? Gue daftar sekolah modeling aja, dia kesel banget. Iya. Bodo amat, gue tambah-tambah lagi modeling gitu. Jadi itu tanda guys ya buat cowok-cowok ya. Jadi kalau dia ngelakuin sesuatu yang dia yang lu nggak suka, itu artinya dia kesel sama lu. Gitu, itu caranya bikin lu tuh ngerasain apa yang dia rasain gitu kali ya cewek ya.
Terus Mungkin. akhirnya setelah itu kamu merasakan hubungan kamu tidak sehat saat itu. Iya, nggak sehat. Karena kayak aku beneran nggak boleh temenan sama siapapun. Waktu itu kan aku juga, jadi hubungan aku sama dia tuh dari SMA sampai kuliah, apa SMP sampai kuliah gitu kan. Namanya orang lagi sekolah nih, SMA kan punya kayak tugas kelompok gitu misalnya. Dulu masih pakai BB. Iya, Nah, iya. itu aku friends BBM sama temen sekelompok aku aja, kalau cowok nggak boleh. Dia cemburu gitu. Maksudnya kan kayak gitu-gitu kan, apaan sih? Nggak jelas banget. Tapi aku mau nanya, kalau buat cewek itu ganggu karena gini, ada beberapa cewek malah seneng katanya. Maksudnya sih si enggak. cowok protektif kayak oh iya dia sayang banget sama gue. Tapi rata-rata kebanyakan emang enggak ya? Bukan tipe yang suka itu Ya kalau masalahnya. berlebihan begitu sih enggak ya Bang. Kalau yang ngelarang-larang temenan sama siapa, ngelarang-larang kerjaan. Kalau menurut aku, kalau ngelarang untuk sesuatu yang untuk kebahagiaan kita sama perkembangan kita sebagai perempuan tuh kayaknya nggak usah deh. Verbal? Oh, yang suka mungkin kalau lagi cekcok terus mulutnya kasar gitu. Walaupun nggak cekcok juga kadang-kadang ngomongnya buset deh gitu kan. Iya, yang nggak boleh dong kalau kayak gitu. Itu kan jadi kebiasaan. Pernah ada? Pengalaman itu pernah ada? Ya ada-ada aja. Ada ya? Ada-ada Ada aja. ya? Tapi tidak pernah ini ya? Karena gue kaget loh, sekarang itu anak-anak muda sekarang banyak yang suka main tangan cuy. Masa sih? Gue berapa kali yang seumuran lu ngobrol, dia pacaran cowoknya. Itu nggak normal kayak gitu, nggak boleh. Iya, tapi kan maksudnya tingkatnya jadi banyak sekarang. Yang gue bingung, kok cewek-cewek membiarkan dirinya. Ya gue akhirnya ngerti sih, karena secara emosional mereka berpikirnya dalam sebuah hubungan itu. Tapi lu sampai udah dipukul, udah sampai, aduh udah nggak diperlakukan kayak manusia juga kadang-kadang, kok masih mau bertahan gitu. Hanya pernah nggak ada di posisi itu? Oh, enggak sih. Enggak ya? Semua aman ya? Dikata-katain pernah tapi ya? Ya pernah kalau secara verbal, tapi itu aja maksudnya aku nggak bisa terima karena aku tahu emang seharusnya nggak begitu. Oh. Apalagi kalau misalnya mau ngeplan, ini orang gue mau nikah nih sama dia, gue mau jadi istrinya dia, terus lo mau seumur hidup lo digituin, kan itu udah lo normal kan di hubungan lo yang sekarang. Terus kalau udah dinikahin dia akan berubah? Tidak. Ini quote semua nih. Bener nih omongan dia nih. Itu akan bertambah 10 kali lipat. Padahal dia belum nikah loh. Tapi pernah mau nikah? Ya pernah mah pernah aja, Bang. Ihihihi. Berarti lu tipe serius? Iya, justru karena maunya nyarinya jadi gini ya, kalau ada orang nanya aku, kapan target nikah? Kok nggak nikah-nikah sih sampai sekarang? Iya, Target urusan dia juga sih sebenarnya. Target umur berapa? Banyak banget nih yang nanya. Aku cuma bilang kayak gini, kalau aku sih targetnya bukan nikah di umur berapa, tapi kalau aku targetnya nikah untuk tidak bercerai. Makanya maaf kalau agak lama. Oke. Aku bilang Ini kalimat menarik. Nikah tidak untuk bercerai. Emang ada kemungkinan pasti bahwa menikah tidak bercerai? sebenarnya tidak ada. Tidak ada ya? Makanya sulit gitu. Sulit ya? Sulit, makanya kayak aku dulu mungkin beberapa tahun yang lalu mikir nyari yang mendekati sempurna gitu. Ya nggak ada juga sih kan yang Sempet sempurna. ada di fase itu ya? Iya, terus kayak gila ya nggak ada juga sih. Beneran semua cewek ataupun cowok selalu ada plus minusnya. Iya. Tapi kalau sekarang aku mikirnya gini, oke, gue nyari orang yang udah pasti nggak sempurna, tapi minimal gue bisa toleransi jelek-jeleknya dia deh. Gitu. Paham. Ngerti nggak? Mana nih yang jeleknya paling bisa gue toleransi? Jadi itu akan meminimalisir pertengkaran, meminimalisir keributan, meminimalisir perceraian mungkin. Ini kalian boleh simpen di dalam note kalian ya buat cewek-cewek. Ini bagus banget dan ini bener banget. Gue sering Karena, ngobrol hal ini juga sama istri gue. Gitu. POV ini bagus banget loh. Semua orang, mau cewek mau cowok, ada pasti kurangnya. Cowok ya mungkin ada yang terlalu cuek, ada yang suka matanya genit kemana-mana. Cewek mungkin ada yang terlalu ribet, ngurusin lakinya mulu, overprotective juga bagaimana. Ya udah, lu pilih mana yang paling bisa cocok sama lu, jeleknya itu. Betul. Yang lu bisa telan. Salaman dulu, keren banget Anya. Aduh, thank you ya. Ini Anya nih. Anya. Apaan sih? Anjir, lu keren banget. Enggak, masalah itu juga kalau ngobrol sama temen-temen aku tuh kayak gini. Ya cuma kan jarang kalau podcast lu Ya ngobrol kalau kayak podcast begini. kan biasanya kan yang ngobrol ya Ya ngalor ngidul aja gitu. topik-topik yang lain. Kalau podcast gitu kan lu pernah punya acara juga kan, tadi kita ngobrol di Iya, depan iya. ya. Maksudnya
obrolan apa yang kayak mas banget nih ngobrol begini mulu nih si anjing nih ngobrol gitu ada kan pasti gitu-gitu ya? Ada kan? dong, Iya. ada. Ya itu kan obrolan-obrolan yang mungkin ya basic-basic aja. Basic-basic aja ya. Padahal sebenarnya aslinya lu suka sesuatu yang ngobrolin tentang hidup. Iya. Dalam. Suka. Ya kalau lawannya juga mau denger. Kalau lawannya juga nggak bisa nyambung juga mager. Apa yang lu cari tahu sih tentang kehidupan? Nanya seorang Anya cari tahu tentang kehidupan apa sih yang lu cari tahu? Yang gue cari tahu Heeh. gimana caranya bisa hidup dengan damai dan tenang, dengan kebahagiaan yang emang apa ya, yang settle gitu. Yang Maksudnya settle, gini, kayak gue sekarang beneran lagi belajar banget gimana caranya hidup biar gue tidak menggantungkan kebahagiaan gue sama orang lain. Gue lagi belajar banget gimana caranya gue hidup bagaimanapun masalah eksternal atau faktor eksternal yang terjadi di hidup gue, gimana caranya gue bisa tetap tidur nyenyak ya, gitu. Keren nih, arah tujuan lu udah bener, udah bagus. Iya Itu sih. bener tuh, itu bener. Karena aku tuh orangnya lumayan overthinking. Kalau misalnya ada masalah sama pasangan atau kerjaan atau apa, kadang tuh kalau mau tidur suka jadi susah, kayak mikir kelamaan, ngeliatin langit-langit jadi nggak bisa tidur. Terus besokannya kerja jadi nggak enak, nggak mood. Ngerti nggak sih? Kebawa. Nggak pengen hidup kayak gitu. Karena pernah mengalami itu. Iya. Kayak maaf ya, misalnya kayak aku pernah juga ngerasa dulu mungkin goals aku gimana caranya dapat uang sebanyak-banyaknya. Oh, sempat ada di goals itu. Gimana caranya biar dapetin karir yang top-topan gitu. Tapi mungkin ketika udah ada di situ, ketika udah mendapatkan semuanya, lu seneng nggak? Beneran hati lo seneng nggak? Hati lo tenang nggak? Kalau enggak, kekayaan apa yang lo punya? Lu ada di fase itu, udah nyampe di situ. Ada. Wih, diem-diem nih anak berisi cuy. Padat juga ya? Oh ada di situ? Iya. Terus juga ngeliatin temen-temen gitu ya. Maksudnya kan ngeliatin temen-temen yang mungkin udah sukses juga hidupnya. Atau mungkin orang tuanya mereka. Nggak tahu, banyak banget kalau ngeliat orang kaya. Makin kaya malah makin gak tenang hidupnya. Makin gak nyenyak tidurnya. Observan. Kamu tuh orang yang memperhatikan, mempelajari di sekitar kamu, kehidupan dan lain-lain. Itu karaktermu ya ternyata ya. Gue tuh orangnya so-soan filosofis banget tau. Enggak, tapi memang punya itu, punya rasa-rasa itu Gue ya. sering banget tuh nonton podcast tentang kayak mental health atau apapun itu, terus kayak tentang psikologi, buku-buku juga gitu. Kenapa ya nonton-nonton yang berat-berat kayak gitu? Apa ada hubungan dengan kamu, dengan dirimu, atau memang kamu emang observe tentang perilaku manusia? Kayaknya aku tertarik dengan topik kemanusiaan itu karena as simple as aku pengen ngertiin orang aja sih. Jadi misalnya ada orang kayak tai ke aku, Lucu lagi. atau kayak ada orang jahat ke aku udah capek punya energi benci dia balik tanpa alasan ya. Gue benci aja sama dia, udah males. Gue pengennya gue benci sama orang, atau kayak gue punya musuh tapi gue pengen ngertiin kenapa ya dia bisa kayak gitu. Terus Biar gue lebih ngerti, peace kan. oh dia tuh kayak gitu karena dia kayak gini. Kayak mungkin dia benci gue karena misalnya dia insecure, atau dia punya masalah lain, atau mungkin background keluarga kayak gimana. Oh makanya dia karakternya kayak gitu. Ah ya udahlah, kasihan dia. Udah, tenang hati gue. Karena memang benar, apa yang membuat kita gelisah itu sesuatu yang kita tidak tahu. Nah, untuk mencari tahu sesuatu yang kita tidak tahu, kita harus terluka dulu biasanya. Nah, berarti Anya ini udah banyak luka kalau menurut asumsi saya. Asumsi ya. Bukan judge-nya ya. Saya nggak mau disebut judgmental ya. Menurut Nggak apa-apa, asumsi tapi ya saya. bener kok. Maksudnya ada lah, sepak terjangnya hidup itu pasti ada. Luka terdalam yang pernah kau alami itu di timeline yang mana? Asik. Timeline masa kecil, timeline remaja, atau timeline yang sudah mau dewasa? Ada-ada aja sih kayaknya ya. Seiring berjalannya waktu selalu ada, cuma formnya beda-beda aja. Beda-beda ya. Yang waktu masih kecil luka yang paling terasa itu dari mana? Waktu aku kecil itu paling ya udahlah nggak apa-apa, cerita aja. Aku udah berdamai sih sebenarnya. Iya, udah berdamai. Aku juga udah ngerti gitu. Waktu kecil mungkin aku tuh sedihnya mama papaku kan cerai. Oh, berpisah, maaf. Pas aku umur 4 tahun. Oke. Tapi cerainya secara aku nggak tahu apa-apa ya, namanya masih kecil. Terus dulu mamaku juga kerja,
Terus aku sering banget spend time waktu sama papaku. Misalnya kayak pulang sekolah dijemput papa. Terus habis itu spend time tidur siang sama papa, makan apa-apa gitu-gitu. Intinya one day gue di ghosting lah sama bapak gue sendiri. Hah? Di ghosting. Di ghosting gimana? Ya tiba-tiba dia nggak ada aja, hilang gitu. Oke. Dari yang tadinya setiap hari bareng. Oh, dia menghilang gitu. Dalam waktu yang lama. Ya udah ngilang. Tapi Iya. maksudnya pas gue by the time habis itu ketemu lagi. Cuma waktu itu kan gue nggak tahu ada namanya perceraian. Gue selalu nanya papa kemana gitu. Paham, Tapi paham, kayak paham. ya hilang aja gitu. Dan itu membuat kamu, Iya, apa hidup ini gitu. Nah, mana bapak gue? oke. Kok gue tinggal, perasaan dia cinta sama gue kemarin ya. Kemana dia pergi? Oh, gitu. itu yang dirasain anak cewek ya? Maaf ya, ini belajar, punya anak cewek juga ya. soalnya. Iya. Jangan cerai ya bang. Iya, buset tiba-tiba gitu. Woi, santai, woi. Iya, paham, gua paham. Siap. Ngerti nggak sih? Kan kita juga semuanya mau begitu. Mau begitu kan, kita kembali ke yang tadi kan. Iya. Nah, seiring sejalan itu akhirnya kamu berdamai dengan itu setelah gara-gara apa? Gara-gara ya udah lebih gede, udah lebih tahu. Kayak misalnya nanya mama kayak, oh cerai, oh kenapa, oh itu. Terus nanya dari POV-nya papa kenapa cerai dulu? Oh karena itu, oh iya. Karena dulu aku sempet kayak umur SD, SMP, aku ngerasa kayak ini dunia nggak adil banget sih. Kenapa sih gue kayak gini? Sampai kayak males aja gitu. Kayak kenapa sih gue nggak disayang? Kayak gue ditinggalin, terus di rumah juga sekarang gue sendirian, nyokap gue kerja melulu, mbak gue juga musuhin gue. Mbak lu musuhin lu, serius. Kesel banget gue. Lucu banget sih. Anjing. Mbak lu juga gak se-energi sama lu gitu, dia musuhin gitu. Iya, jadi kan aku punya adik nih, satu cowok. Terus abis itu kayak adikku nih, orang bener lah gitu. Gue gak tahu sih, gue bener juga sih sekarang. Iya. Nah, adik gue nih orang bener, karena dia dari kecil dirawat sama satu suster aja, nggak ganti-ganti, kayak 8 tahun gitu. Nah, mbak gue tuh ganti-ganti mulu, maksimal setahun sekali. Sisanya berapa bulan keluar. Kenapa tuh, dari mbaknya atau Katanya sih dia nggak betah sama aku. Oh. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, aku mikir lagi kenapa ya dulu nggak ada yang betah sama gue. Oh, dulu gue nyebelin. Oh, ada nyebelinnya. Iya, terus nyebelinnya kayak gimana? Mungkin kurang ajar sama mbaknya atau gimana. Ternyata gue mikir lagi kenapa ya gue bisa gitu. Oh, gue cari perhatian biar diperhatiin nyokap gue gitu. Biar diperhatiin nyokap gue, mungkin biar diperhatiin bokap gue. Namanya anak kecil gak bisa berekspresi. Ya orang tua bisa gitu belajar kan. nih, bisa belajar nih. Iya, gitu. Jadi sebenarnya kalau anak kayak begitu dia butuh perhatian kan ya. Mungkin iya. Butuh perhatian seperti apa yang kamu butuhkan? Maksudnya Dulu. maksudnya dikerasin atau dilembutin? Ya kalau dulu mungkin butuh kasih sayang, butuh kejelasan, penjelasan kenapa ini bisa begitu, kenapa ini bisa begini. Kadang kan ada orang tua yang nggak ngerti cara berkomunikasi sama anaknya. Kalau misalnya anaknya nanya, kenapa mama pisah, kenapa papa pisah, kenapa ini begitu, kenapa ini begini. Ah udahlah mau tahu aja anak kecil, misalnya kayak gitu. Ada. Kan maksudnya kalau kayak gitu-gitu kan jadi nggak ngerti nyari-nyari sendiri anaknya gitu kan. Malah nggak bagus. Malah nggak bagus kan, outcome-nya bisa jadi anaknya marah sama dirinya sendiri, marah sama dunia gitu-gitu kan. Oh, jadi background awalnya itu tumbuh dengan itu dulu. Iya, tumbuh dengan itu. Kemudian akhirnya settle ketika akhirnya ketemu papa juga tuh. Ya, setelah berpisah lama. Iya, berapa tahun berpisah akhirnya ketemu lagi? Ya dari SD gitu juga udah ketemu lagi. Oh, udah paling ketemu kalau lama. misalnya setahun sekali lah kalau ada yang ulang tahun Oke. gitu. Mulai mendengar penjelasan di usia berapa waktu itu? SD kayaknya. Oh, SD. Oh. SD tapi itu masih nggak bisa proses ya. Iya, paling nggak ada lah penjelasan Ada, dulu ya. tapi bisa proses pas udah mulai kuliah. Oh, di situ kamu mulai bisa masuk. Makin bisa proses lagi pas udah tambah gede lagi. Tambah gede lagi. Bisa proses lagi karena aku mulai meneliti background dan mental health-nya bapak ibu aku, misalnya gitu. Kayak kenapa ya mereka nggak cocok? Oh mungkin karena ini begini, karena ini begitu. Oh mungkin karena mamaku anak paling kecil dari 10 bersaudara, terus dulu juga ditinggal sama bapaknya dari dia masih kecil, jadi mungkin dia punya sifat begini, makanya sama papaku nggak cocok begini, terus papaku background-nya begini. Jadi aku udah kayak, oh karena masa lalunya mereka begini, oh iyalah mereka nggak cocok, emang better mereka nggak bareng. Itu tuh udah nerima. Oh berarti nggak ada yang salah, nggak ada yang bisa disalahin, maksudnya gitu. Dan itu pasti kamu mempelajari itu karena kamu mau jadikan itu pegangan buat nanti masa depan kamu pada saat kamu menikah deh kayaknya. Iyalah. Oke, biar kamu bisa memilih pasangan yang kira-kira punya chance paling gede tidak berpisah nanti ke depannya, gitu kan ya? Iya, makanya tadi aku bilang target
bukan umur. Targetnya untuk tidak bercerai. Iya, dari semua proses mencari pasangan, pengalaman luka dan lain-lain, sekarang udah menemukan orang itu? Atau belum mau dibocorin? Ya sebenarnya belum mau dibocorin. Belum mau dibocorin. Belum tahu, maksudnya belum tahu gitu. Iya, belum mau dibocorin lah. Ya belum tahu lah. Masih Cuman, temen lah bahasa itunya ya. Nggak temen juga sih, udah pacaran. Cuman ya kita kan nggak tahu namanya kita hidup ntar ke depannya gimana. Tapi pasti yang sekarang masih sama aku itu ya orang yang udah yang terbaik sih buat aku gitu. Oke, ada satu pertanyaan nih. Kamu lebih setuju yang mana? Ketika orang memilih pasangan, lebih banyak kesamaannya, berangkat dari lebih banyak kesamaannya, atau karena mereka berbeda? Wah, itu agak susah. Nah, menarik ya. Kemarin baru gue obrolin tuh soalnya. Jadi kan ada beberapa orang yang menikah karena banyak samanya. Betul. Sama-sama suka olahraga, Iya. sama-sama suka nonton, sama-sama suka ini. Nah, ada orang yang menikah beda banget. Iya. Tapi secara riset gua nih, walaupun tidak semua, banyak kan yang bertahan ternyata yang beda banget. Kan aneh kan? Kenapa Bang? Ada Kayak penjelasannya gitu? tuh. Kenapa ya? Nah, aku mau tanya dulu, kamu lebih feeling yang mana? Coba kita denger dulu aja. Hanya nih orangnya observer banget. Gue kaget loh, ini anak pemikir loh. Ya harus balance sih ya kayaknya ya. Oke, kita ngomongin Minimal. balance nanti ya. Balance itu kan proses. Iya. Iya kan? Balance itu proses. Kalau kamu dulu deh, kalau hanya lebih nyari pasangan yang banyak samanya atau nggak apa-apa beda. Tapi gitu. Selama ini pasangan-pasangan kamu kalau kamu lihat lebih banyak samanya atau memang beda banget? Ada yang beda, Pernah ada beda yang banget. sama. Kayaknya aku lihat dulu deh, aku berkaca dulu nih ke diri aku. Yang sekarang aja. Sekarang nih sama kamu beda banget atau banyak samanya? Gara-gara banyak samanya kan biasanya jadi deket tuh. Ada samanya, ada bedanya. Makanya yang ini Lebih balance. banyak bedanya atau samanya? Beneran 50-50 kalau sekarang. kalau ini 50-50 ya. Bukan banyak samanya, Berarti- bukan banyak bedanya juga. Berarti 50-50 nih? Dan menurutku enak malahan 50-50. Jadi kita hidupnya itu saling bisa mengadaptasi yang baik dari aku adaptasi yang baik dari dia. Oke. Gitu. Tapi kamu karena 50-50 ini yang membuat kamu tertarik sama dia tuh lebih kemananya? Ke kebaikannya dong. Baik relatif nih kita bicaranya Betul. lagi nih, subjektif nih. Baik nih beda-beda nih untuk setiap orang nih. Ke actions-nya. Action ya, cewek suka action kan ya? Iya, Yang ini kelihatan nih. kelihatan jelas. Dipaksakan atau memang sincere? Nah itu aku nggak tahu. Kamu nggak ngetes, kamu kan pinter. Aduh, jujur Bang nggak tahu Bang. Kalau percintaan semua orang kadang kan jadi hilang. Agak ngeblank ya? Iya, agak ngeblank. Enggak. Tapi kalau pasanganku ya sekarang ya, alhamdulillah semoga aja baik orangnya. Maksudnya actionsnya tuh sangat ada kalau aku lihat gitu. Iya. Aku juga bukan cewek yang gampang percaya kalau dibilang I love you atau apapun itu. Aku selalu lihat atau aku selalu nilai laki-laki itu dari actions. Action. Kalau yang ini action yang bikin kamu kena di hati ada? Ada. Kayak dia bilang misalnya dia serius gitu. Kadang kan cowok kan ngomong, iya aku serius kok sama kamu, love you, misalnya kayak gitu. Terus kita cuma iya. Mana actionsnya gitu kan. Nah kalau dia bilang misalnya dia serius, terus kayak dia bawa aku ke orang tuanya, dia mau kenal sama orang tua aku, yang kayak gitu. Yang ini berani juga langsung ke orang tua nih? Iya kayak gitu. Paten juga nih awak satu Karena nih. aku bilang, aku soalnya ngelihatnya actions gitu. Terus dia kayak, oh ya udah. Dan bukan cuma itulah, banyak effort-effort lain yang dia lakuin yang aku pikir ya kalau udah effortnya segini ya seharusnya sih kayaknya sayang ya sama gue. Harusnya. Gitu. Kembali kepada yang kamu bilang tadi, hal-hal yang kamu tidak suka dari dia kamu udah lihat? Ada beberapa. Ya ada dong, nggak mungkin nggak ada dong. Ada, cuman memang di aku alhamdulillahnya bukan sesuatu yang mengganggu atau menyakiti hati. Oh, berarti bisa telan. Jadi bisa gue telan nih, Oke. gitu. Tidak ada yang disembunyikan. Nggak ada. Iya, kan dulu pernah kena prank juga kan? Pasti nggak mungkin Apa nggak tuh? dong. Maksudnya, Iya, dong. misalnya pacaran sama orang kayak gimana, ternyata aslinya kayak gimana, pernah ada, Pernah nggak ada? ada kayak Iya. gitu. Nggak- Untungnya sih selama beberapa bulan jalan ini belum ada sih ya kayak Belum gitu, ada jangan ya? sampai ya. Baru beberapa bulan soalnya kan ya. Capek. Capek ya? Udah mulai letih ya dengan mencari pasangan hidup ya? Iyalah, udah males. Iya. Males. Mendingan jalanin aja apa yang Jalanin ada ya. aja pada yang Love, life, career. love, life, career, and Peaceful.
Peaceful. Asik Anya dengan quotes barunya ya. Berarti tinggal kita lihat perjalanan kamu dari percintaan, terus karir kamu yang orang sekarang tunggu-tunggu tuh project terbaru. Iya. Mendadak Dangdut. Nih. Yoi. Dia akan gue agak kurang sopan nih kalau ngelihat daerah situ ya. Maksudnya iya, mau membaca bener juga. loh. Gue Iya. mau membaca kan ya. Mendadak Dangdut. Karena gue membaca 30 April ya. Iya, Jadi fokus 30 gue nggak salvo. April. 30 April 2025 dia tayang nih di bioskop. Dan gue baca di situ sutradara Monty Tiwa. Iya. Betul ya? Fokus gue bagus ya. Apa Iya, dia? Monty Tiwa. Gue gak mau salvok ya. Aduh ngefans soalnya. Jadi kenapa Mendadak Dangdut ini dibikin lagi? Karena sudah pernah ada. Jadi emang ini ada di satu universe yang sama dengan Mendadak Dangdut yang lama. Cuman ceritanya ini cerita yang baru gitu. Maksudnya universe-nya sama, orang-orangnya sama. Orangnya ada yang sama, tapi karakter-karakter barunya itu juga banyak gitu. Banyak, tapi minimal orangnya sama. Ada satu tokoh yang sama, nanti pokoknya nonton filmnya. Oke. Universe-nya sama, ceritanya tidak sama. Ceritanya baru. Oke, berarti Ceritanya ini bukan baru. adaptasi ya. Ceritanya baru, tapi kurang lebih konsep ceritanya itu mirip-mirip lah dengan yang dulu. Oke. Mirip-mirip dalam arti mendadak dangdut nih. Gitu. Iya, dan di situ kamu yang menjadi ceritanya dulu si Titi Kamal. Iya, benar. Di kayak situ gitu. kamu akan nyanyi. Nyanyi. Kamu bisa nyanyi? Kamu bisa nyanyi, Nya? Nggak bisa. Nya, lu serius, lu semua bidang lu pelajarin, Nya. Ini tuh makanya Gue dapat seru. bocoran di sini lu nyanyi 6 lagu. 6 lagu Nah ya? iya bang, makanya ini yang Nyanyi bener. dangdut. Ada 6 lagu dangdut, ada 1 lagu indie. Jadi lucunya tuh emang gimana ya? Itu tadi kayak aku bilang, aku kan tipenya orangnya tuh suka banget kalau kayak dikasih tantangan apa segala macam, gue cobain nih, gue gitu-gitu kan. Nah, senengnya aku ngambil project ini tuh menurut aku bikin aku tambah berkembang lagi sih. Karena gini, aku tuh sebelum ikut Mendadak Dangdut, emang aku udah les nyanyi setahun ke belakang. Itu dalam rangka apa waktu itu? Tidak ada rangka apa-apa. Cuma pengen Belajar aja. Soalnya temenan sama temen-temen kayak Vidi Aldiano, terus siapa yang emang kalau lagi karaokean tuh suaranya bagus-bagus banget. Sekalinya mic-nya dikasih ke gue, spotlight hilang. Jadi gue kayak, oke. Iya, gue juga gitu lagi. Gue sampai belajar sendiri. Tapi gue gak bagus-bagus. Tapi gak apa-apa, gue juga relate sih. Begitu Iya, dikasih ke gitu. gue kenapa jadi jelek ya? Perasaan tadi enak nih, Iya, enak. kayak tadi enak gitu. Iya. Kan. Kenapa? Iya. Kok gak enak ya di telinga gitu ya? Sampai gue rekam sendiri lagi. Iya. Lu pernah gak? Jadi Rekam di nyanyi, mana? rekam sendiri. Iya. Pernah lah. Rekam sendiri terus dengerin. Iya sih gak enak ya. Soalnya kalau kita nggak rekam, kita nyanyi kayak enak gitu. Iya, tapi pas dari itu beda gitu Iya, kan. beda, Wak. Iya, Pas gue dari ngerti, gue speakernya. ngerti. Lu gitu juga ya? Iya, pernah lah ada kayak gitu. Insecure, Wak. Iya, Nggak iya. enak gitu perasaan. Akhirnya kok les nyanyi. Akhirnya les nyanyi, beneran gak ada niat jadi penyanyi, cuma les aja. Dan kebetulan dapat project pengen Mendadak bisa Dangdut. aja. Nah, habis itu kebetulan dapat project ini. Oh ya udah deh. Tapi kan gue kemarin gak pernah nyanyi dangdut. Oh iya, dangdut beda. Akhirnya ada dikasih vocal coach lagi yang ngajarin dangdut gitu. Wah, ribet sih Nya itunya. Lumayan berkeringat tuh. Aku pun juga awalnya mikir kayak, wah ribet sini kayaknya, aduh gimana ya, gue bisa nggak ya, ntar gimana ya. Tapi ternyata pas aku udah datang ke studio, udah belajar sama orangnya, ternyata kok asik ya. Enak, ya itu orangnya yang asik gitu kayaknya. Enggak, gue merasa asik, gue merasa kok enjoy sih, gue tidak terbebani gue dengan belajar nyanyi dangdut ini gitu. Oh ternyata karena dulu waktu kecil tuh mbak aku tuh suka nyetel lagu dangdut di Oh, mbak rumah ya? hampir tiap hari bertahun-tahun. Mbak lu yang gak suka lu itu? Iya. Ya, Iya. Lu pengen nyampe Beliau. sesuatu kepada mbak itu? Ya beliau, hai, udah gitu aja. Udah gede dia. Udah gede. Iya gitu. Lucu banget. Jadi udah familiar di kuping aku. Iya, oh karena itu. Ada yang request katanya, bisa nggak nyanyiin satu lirik ya? Satu lirik, boleh nggak satu lirik, satu Coba lirik? apa-apa. Iya, satu itu bukan semuanya, satu bagian yang kamu terngiang-ngiang dan suka aja gitu. Apa ya? Jablay. Waktu tamasya kenin. Kalau di studio, Teriak aja dulu. kalau di studio tuh berani karena kan ada headphone. Kasih headphone. Ada ini, ada itu, jangan ribet. Lu boleh gini kok, lu boleh gini.
Oh boleh? Iya. Boleh ya? Biar Iya. apa bang? Katanya lebih pede ya Iya, nyanyinya kalau lebih ditutup ini ya? ya. Hah, top kopi dulu. deh. Kalau deg-degan tuh bikin suara jadi padat nggak sih? Ngaruh. Gue deg-degan lagi. Iya nggak apa-apa. Tapi ini kita disclaimer dulu ya. Iya biar enak. Anya bukanlah seorang penyanyi, tapi dia adalah seorang inspirator. Inspirator, Dia anjay. berani mencoba sesuatu yang dia sendiri takut untuk melakukan. Dan itulah hidup sebenarnya. Sejatinya orang yang mau maju, yang seperti itu. Karena gagal itu bagian dari hidup. Betul. Tapi berhenti mencoba, itu adalah sebuah kebodohan. Asik. Asik. Quotes ya. Itu gambaran yang gue dapat dari lu sih, Nyan. Jadi gue kagum sih. Sebagai penutup boleh lah kita didengarkan satu lirik kita ya. Jadi begitu dia jelek, tak langsung kita bumper masuk. Oke. Gue tegang. Dia yang kenapa gue mau nyanyi dia yang begitu sih? Maaf ya, lu udah cantik, iya. Menarik gak usah tanya nih ya. Takut ilfil ya, suaranya jelek gitu ya. Kagak. Semua nih paketan udah mantap. Apalagi kita dengar dia ngobrol tadi kan, buset, gua kaget men. Anya berisi banget. Gue pikir kosong, maaf ya Anya saya. Nah, kan tinggal nyanyi nih ya. Jadi kalau gimana kan promo film tanggal 30 April nih, ya kan? Oh iya bisa ya, gitu kan? Iya, jadi udah selesai ngomongnya bang. Gue jadi tegang. Oke. Dari gini ya bang. Gue nggak usah lihat. Dia yang salting, gue juga jadi salting nih kalau kayak gini. Iya udah. Gimana biar lu nyaman ya? Waktu tamasya ke Binaria, pulang-pulangku berbadan dua. Gua malu. Enak banget. Itu belum bagus. Lagi. Memang perfeksionis anak gue nih. Cakep. Apalagi lanjutan liriknya? Lanjutan liriknya? Meski tanpa restu orang tua, sayang aku rela abang bawa pulang. Ayo abang. Nggak kerasa udah setahun. Kok joget? Si abang mulai belagak pikun. Tepuk tangan dulu keren. Malu gue. Lu top, lu keren. Anya Geraldine, harta tata Anya Geraldine. Top.